Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Neurosains bagi anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina, MPD, yang berjudul Perkembangan Otak Anak Usia Dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neneng Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 1862250006, Prodi PG PAUD semester 2 kelas C Universitas Pancasakti Bekasi. Slide selanjutnya, baiklah, kita akan mulai ke perkembangan otak anak. Nah, perkembangan otak anak adalah proses kompleks di mana otak anak mengalami pertumbuhan, diferensial sel, dan pembentukan sirkuit saraf yang kompleks dari masa bayi hingga akhir masa remaja. Jadi, dalam proses ini melibatkan perubahan struktural dan fungsional dalam otak yang mempengaruhi kemampuan kognitif, emosi, bahasa, motorik, dan sosial anak seiring bertambahnya usia. Jadi, pada proses perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut setelah lahir. Pada awal masa kehidupan, otak mengalami pertumbuhan pesat dan pembentukan sinapsis, yaitu koneksi antara sel-sel saraf yang menjadi dasar fungsi kognitif dan perilaku anak di kemudian hari. Selama periode ini, pengalaman, stimulasi, dan interaksi dengan lingkungan memiliki dampak besar terhadap perkembangan otak anak. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan otak anak usia dini. Nah, jadi yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor ini berkaitan dengan warisan genetik yang diterima anak dari orang tua. Gen-gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan struktur dan fungsi otak pada anak. Misalnya, faktor genetik dapat mempengaruhi potensial intelektual dan kecenderungan terhadap gangguan perkembangan tertentu. Yang kedua, ada stimulasi lingkungan. Jadi lingkungan berperan penting dalam membentuk perkembangan otak anak usia dini. Interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya, termasuk orang tua, anggota keluarga, teman sebaya, dan lingkungan fisik akan mempengaruhi bagaimana sirkuit otak berkembang dan berfungsi. Yang ketiga, ada interaksi sosial, yang mana hubungan sosial anak dengan orang lain, terutama dengan orang tua dan anggota keluarga, memainkan peran penting dalam pengembangan otak anak. Komunikasi, kontak mata, kasih sayang, dan dukungan emosional yang diberikan oleh orang tua dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Yang keempat, ada gizi dan kesehatan. Jadi, asupan nutrisi yang memadai dan kondisi kesehatan yang baik sangat penting untuk perkembangan otak anak. Gizi yang cukup, khususnya pada periode kehamilan dan usia dini, dapat mendukung pertumbuhan otak dan membentuk koneksi saraf yang sehat. Gitu. Slide selanjutnya, peran orang tua dalam memberikan stimulasi. Di sini ada dua peran ya. Yang pertama ada interaksi dan komunikasi. Orang tua harus berinteraksi secara aktif dengan anak-anak mereka. Berbicaralah dengan mereka, ajaklah mereka untuk berbicara dan dengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Komunikasi ini dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan kemampuan sosial anak. Kedua, bermain bersama. Jadi bermain bersama ini adalah cara yang bagus untuk memberikan stimulasi. Dalam bermain, anak-anak dapat belajar tentang kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan motorik. Bermain juga memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Di atas itu, jadi ada beberapa langkah di atas dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Ingatlah bahwa setiap anak memiliki kecepatan dan gaya perkembangan yang berbeda. Jadi penting bagi orang tua untuk memahami dan mendukung kebutuhan unik anak-anak mereka. Slide selanjutnya ada otak. Nah, otak merupakan organ tubuh yang posisinya berada di bagian kepala. Otak juga ditutup oleh tengkorak yang cukup kuat sehingga aman dari benturan. Mengingat organ otak ini cukup lunak, sehingga dengan dibungkus oleh tulang tengkorak cukup aman dari benturan dapat menyebabkan terluka. Nah, slide selanjutnya, bagian-bagian otak.
Otak memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Otaklah yang mengatur semua aktivitas tubuh dan juga perilaku manusia. Dalam mengontrol metabolisme atau perilaku manusia terdapat wilayah-wilayah atau bagian otak yang secara spesifik diperuntukkan mengatur bagian-bagian tubuh yang menjadi tanggung jawab wilayah otak tersebut. Otak manusia memiliki dua belahan besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Kedua belahan tersebut berada pada bagian otak yang paling besar areanya atau biasa disebut dengan otak besar atau cerebrum. Slide selanjutnya, otak besar ini menguasai 80% wilayah yang ada di otak. Sisanya ada otak kecil, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Jadi ada 4 wilayah yang ada pada otak manusia, yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Keempat bagian wilayah tersebut memiliki peran dan fungsi tersendiri yang berbeda-beda. Otak besar berperan dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak tengah terletak di depan otak kecil. Bagian atas otak tengah berfungsi mengatur refleks, mata, dan pendengaran. Otak kecil berfungsi mengatur koordinasi gerakan otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. Selanjutnya ada perkembangan otak masa janin. Nah, sejak kandungan ibu berusia 2 sampai dengan 3 bulan, sel-sel otak janin sudah berkembang dan terus berlanjut hingga terbentuk berbagai struktur otak sampai nyaris sempurna menjelang kelahiran. Perkembangan sel-sel otak janin dibentuk sejak 3-4 bulan di dalam kandungan ibu. Kemudian setelah lahir sampai umur 3-4 tahun jumlahnya bertambah dengan cepat mencapai miliaran sel, tetapi belum ada hubungan antar sel-sel tersebut. Sel-sel saraf otak balita berkembang sangat pesat. Hal ini dapat diketahui dari penambahan berat otak ataupun lingkar kepala balita. Selanjutnya ada perkembangan otak masa bayi. Jadi perkembangan otak masa bayi ini setelah dilahirkan, rangkaian penglihatan bau, suara atau sentuhan, bahasa, dan kontak mata membantu membentuk hubungan neural otak. Jadi otak bayi ini menunggu pengalaman untuk membentuk bagaimana hubungan dibentuk pada saat bayi yang baru lahir. Sekitar 25% dari berat otak dewasa. Pada tahun kedua, otak sekitar 75% berat otak dewasa. Selanjutnya, perkembangan otak masa kanak-kanak. Nah, penjelasannya di sini ada sepanjang masa kanak-kanak, otak tidak tumbuh secepat masa bayi. Nah, kenapa? Meskipun demikian, otak dan kepala masih tumbuh lebih cepat daripada anggota tubuh lainnya. Beberapa peningkatan otak dalam ukuran disebabkan oleh melinasi dan beberapa disebabkan peningkatan dalam jumlah dan ukuran dendrit. Nah, usia dari 3-6 tahun, pertumbuhan yang paling cepat terjadi area lobus frontal yang terlibat dalam pencerahan dan pengaturan tindakan baru dan dalam mempertahankan perhatian terhadap tugas. Nah, usia 6 hingga masa puber, pertumbuhan yang paling dramatis nih terjadi dalam lobus temporal dan parietal. Nah, khususnya pada area yang memainkan peran utama dalam bahasa dan hubungan spesial. Konsentrasi dopamin dalam otak anak biasanya meningkat secara signifikan dari usia 3 sampai dengan 6 tahun. Dihubungkan dengan keterampilan kognitif anak yang sedang berkembang. Slide selanjutnya ada otak, perkembangan kognitif anak usia dini. Di sini ada perkembangan otak anak yang begitu cepat pada anak usia dini berdampak pada aspek perkembangan lainnya seperti kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan fisik motorik. Oleh sebab itu, masa anak usia dini harus betul-betul mendapatkan perhatian ya agar proses pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan secara maksimal. Slide selanjutnya ada otak dan pendidikan anak usia dini. Ada 3
yaitu ada pertumbuhan otak pada anak usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, stimulasi pada perkembangan otak anak usia dini harus menjadi perhatian pendidik dan juga orang tua. Yang kedua, otak mempengaruhi perbedaan individual, karakteristik anak, kebiasaan, serta kemampuan menerima pembelajaran. Yang ketiga, ada otak mempunyai fungsi untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Di dalam otak terjadi pemrosesan verbal dan pemrosesan nonverbal. Slide selanjutnya, pentingnya otak dalam proses belajar. Jadi perkembangan otak anak yang mempengaruhi proses belajar dapat dilihat dari setiap aktivitas dan kegiatan belajar yang telah dilakukan anak tersebut. Nah, belajar adalah proses pendapatan informasi, perubahan dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil yang hasil dari belajar berdasarkan pengalaman atau latihan yang diperkuat. Nah, belajar terjadi dengan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Baiklah, sudah sampai slide terakhir. Sekian video dari saya. Apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.